Ini peleknya modifikasi ya, maksudnya nggak bawaan standar. Oh, nggak bawaan standar ya? Terus ada spacer juga gini. Spacer juga. Berarti ini ceritanya untuk dilebarkan ya maksudnya? Diperlebar ya, dikeluarkan bannya ya? Jadi peleknya kan variasi Pak. Ini sampai mau patah. Apa yang terjadi Mas? Kok bisa sampai patah nih? Nah ini tuh tadi ada 3 baut yang tidak standar Pak. Di goyangan roda speleng gitu Pak. Terus kan dia ketarik jadi kayak gini dari sini. Nah itu bisa, kalau sampai patah kan roda bisa lepas. Yang kiri dilas Pak. Nah itu kan dari pengelasan itu Kawat ini. membuktikan kalau apa namanya ada akal-akalan gitu loh Pak. Iya. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Hapedia. Nah, kita syuting dulu Mas Wawan nih. Oke Pak. Mumpung Mas Wawan lagi free. Wih. Free ini ya? Free ya? Dia prihatin. Wih, siapa yang itu kita lihat dulu dah. Guys. Oh, Mas Tino rupanya. Baik Mas Wawan, ini ada kasus apa Mas Wawan ini? Ini Pak, ada temuan baut yang ini Pak, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi Standarnya ya? ini tuh kan ceritanya sedang melakukan pemeriksaan kaki-kaki ini Pak. Oke. Nah ini peleknya modifikasi ya, maksudnya nggak bawaan standar. Oh, nggak bawaan standar ya? Terus ada spacer juga gini. Spacer juga. Berarti ini ceritanya untuk dilebarkan ya maksudnya? Diperlebar ya, dikeluarkan bannya ya? Jadi peleknya kan variasi Pak. Itu biasanya tuh butuh baut yang lebih panjang gitu. Oh iya. Butuh baut yang lebih panjang. Nah ini kan yang standarnya Pak. Aslinya ini standarnya ya? Yang standar, yang variasi. Itu memang bentuknya lebih panjang yang ini ya, variasinya ya? Iya. Terus biasanya juga dikasih spacer kayak gini untuk pengaman lebih kenceng. Oke. Nah cuman ini ada yang perlu diperhatikan Pak untuk memilih bautnya ini Pak. Karena dari hasil temuan ini tuh diameter bautnya itu tidak sama dengan yang standar Pak. Jadi berakibat ke ketidaknyamanan saat berkendara jadinya. Ini berarti yang asli itu diameternya lebih besar ya? Ya, ini diameternya dan pendek. Lebih besar dan pendek. Kalau yang dibutuhkan berarti yang panjang. Yang panjang dan diameternya harus sama. Sesuai. Nah, ini sampai mau patah. Apa yang terjadi Mas? Kok bisa sampai patah nih? Nah, ini tuh tadi ada 3 baut yang tidak standar, Pak. Ada 3 baut yang hampir patah. Hampir patah? Iya. Berarti 4-4-nya ini nggak standar atau? Kemungkinan nggak standar semua. Ya Allah. Karena memang butuh yang lebih panjang ke 4-4-nya Pak untuk mengikat pelek tersebut Pak. Nah ini ketika diameternya nggak sama dengan yang standarnya, ini goyang-goyang ini Pak. Jadi nggak mengikat dengan baik. Harusnya kan ini full ya masih di sini. Nah harusnya itu kayak gini nih. Ini kan yang standarnya. Gini dia. Ini penuh gini, jadi terikat dengan baik. Nah ini yang ini nggak standar, goyang-goyang. Ini tadi ada 3. Dan ini ada mau patah, kemungkinan ya efek dari goyangan roda speleng gitu Pak. Terus kan dia ketarik jadi kayak gini dari sini. Nah itu bisa, kalau sampai patah kan roda bisa lepas, ya nggak Pak? Iya betul. Terus untuk jangka panjangnya misal nggak lepas di jalan juga itu kan mengganggu kenyamanan. Iya. Dan membahayakan orang lain juga kan ya. Iya. Sporing, terus bannya jadi kurang awet karena banyak gesekan kan yang tidak diperlukan gitu. Iya. Nah, gitu Pak. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan apabila melakukan perubahan standar untuk velg umpamanya? Nah, untuk velg ya yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian part tersebut, Pak.
Yang paling penting jangan memaksakan. Misalnya itu memang diameternya lebih kecil, belum nemu barangnya, jangan dipaksakan asal bisa kenceng. Karena itu nanti ketahanannya tidak sama dengan yang standar kita kira. Jadi kalau yang sekarang ini, yang tadi dipasang, ini mengikatnya dengan baut roda berarti ya? Harusnya kan bukan ya? Ini mengikatnya cuma gini, ada murnya. Iya, kepelak itu ya? Ini, ya. Jadi langsung cuma ada 2 doang gini. Ini dan ini mepet gitu aja sih. Astaga. Seharusnya kan didudukannya juga tertahan dengan kokoh gitu. Nah ini cuma mengandalkan gencetan itu doang. Sedangkan itu kan roda loh. Roda itu kan sebagai penopang berat beban kendaraan ya. Dibagi 4 karena ada 4 roda. Kayak gitu Pak. Nah kalau kasus seperti ini dibiarkan, tadi kan sudah kelihatan tuh patah di sana itu kira-kira berapa lama itu kejadiannya sampai bisa. Nah ini yang patah. tidak bisa diprediksinya itu di situ Pak. Takut yang ditakutkan kan ketika misalnya lagi jalan kencang kayak gitu. Terus semakin ada celah, semakin oleng kan gaya olengnya semakin besar. Itu semakin parah nanti kan lama-lama juga bakal gayanya semakin besar lagi Pak karena celah sedikit saja ketika tertimpa beban dari kendaraan itu kan semakin besar. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya kalau mulai ada speleng kan lama-lama semakin mempengaruhi gitu. Betul. Kayak gitu. Kita memang dari luar kita melihat bahwa karena sudah dikencangkan ini udah nggak ada speleng ya. Iya. Sebenarnya seakan-akan iya betul. Sedangkan ketahanannya itu kan ini baut ini kan diuji dengan kecepatan kendaraan melaju, beban kayak gitu sih. Jadi berbahaya, jangan sampai memaksakan lah. Terus untuk pemilik kendaraan hati-hati, lebih teliti lagi gitu kan untuk memilih part-part itu, setidaknya melihat pemasangannya Pak. Oh iya betul Mas, jangan sampai kita langsung loss ya. Iya benar. Melihat pemasangannya, barangnya sesuai atau tidak gitu. Iya. Jadi jangan hanya tiba-tiba dibuka, cari yang lebih panjang, tapi tidak pas, pasang, udah jadi Pak. Nah, gitu ya. Udah jadi, terus terus dipakai. Ya, nanti ketahanannya berapa lama kita nggak tahu. Dan itu membahayakan soalnya Pak. Ini terjadi untuk kiri kanan ini? Oh, yang kiri dilas Pak. Nah itu kan dari pengelasan itu gawat ini. Membuktikan kalau ada akal-akalan gitu loh Pak. Iya benar. Karena tidak sesuai prosedur ya. Las itu kan misal di titik-titik gitu kan ketahanannya juga kena benturan gitu kita nggak tahu bisa lepas kapan gitu. Benar. Apalagi seharusnya ditahan melingkar full, cuma ada beberapa titik gitu kan, kayak gitu. Berbahayanya di situ. Kalau proses yang seperti ini saja yang sudah yang sudah mati nih, udah padat ya. Ini bisa patah nggak sih kalau dalam? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kalau misalnya nih keempat-empatnya kokoh, itu kan nggak ada peluang terjadinya celah. Betul. Jadi ketika muncul ada celah nih kecil, kan semakin terkoyak-koyak semakin besar gitu Pak. Paham ya? Kalau ketika celah itu nggak ada kan nggak ada peluang untuk ada speleng untuk menggoyangkan itu. Betul. Jadi sebisa mungkin kalau di bengkel gitu kan momen roda itu kan ada ukurannya Pak. Iya betul. Nah itu keempat-empatnya harus kenceng gitu. Jangan sampai ada yang kendor salah satu. Makanya tadi ini rusaknya itu di ujung ya Mas ya? Di ujungnya ya? Di pangkalnya Pak. Iya di pangkalnya. Sebagai penahannya. Iya bukan rusak patah di sini ya? Nah. Karena berat kata kan spelengnya gini Pak. Iya betul. Ini cuma nahan gini doang. Ini tiga-tiganya kayak gini. Jadi mungkin kondisi mobil ini tuh rodanya sudah goyang-goyang. Setir mungkin terasa getar mungkin ya. Ini pengaruh nggak sih ke kaki-kaki kalau kayak gini? Ngaruh Pak. Pengaruh? Ngaruhnya gini Pak. Ketika ada guncangan, seperti misal suspensi kan. Suspensi itu akan bekerja ketika ada guncangan ya Pak ya. Seharusnya kan suspensi bekerja ketika ada guncangan. Tapi ketika guncangan itu setiap mobil melaju, kan dia kerja terus Pak. Betul. Naik turun. Kan lama-lama juga capek dia. Iya kan, maksudnya cepat rembes nih. Saya pernah dulu di sepeda motor sih karena apa ya? Keseringan lalu jalan buruk. Bukan. Muatan besar. Jadi ban saya itu bocor, terus ditambal sama tukang tambal bannya, nggak dihilangin tuh yang jendolannya itu Pak. Jadi kan dia dig. Betul. Pesaknya bocor.
Itu sama di sini kayak gini nih. Di kaki-kaki mobil juga sama. Karena apa kan lama kerja dari suspensi itu kan tergantung dari jam terbangnya Iya, jam terbang dan kondisi ya. Ya, pemakaiannya seperti pemakaian apa. medan gitu ya. Tapi Oke. ketika pengemudi sudah milih jalan yang halus, tapi karena ada masalah di kaki-kaki karena karena apa tadi nggak lurus, Iya. nggak ada speleng itu tadi, jadi kan kerjanya ada terus gitu, Wah. kerja terus selama perjalanan. Ini syukur alhamdulillah ditemukannya di bengkel AHA ya. Ya. Bisa langsung dikasih remind ke pemilik ya. Ya. Agar mengganti. Nah, kalau diganti berarti kita harus mencari yang panjang ya. Karena kan ini bannya udah nggak standar nih. disesuaikan dengan ininya. Kalau pendek kan dia biasanya nggak masuk nih Pak. Nah, Jadi bautnya masalahnya kan di nggak sini nonjol. sebenarnya itu kan. Ini. Nah, itu ya. Nah, ketika terlalu pendek tuh bautnya Nggak masuk ya, nggak mau gigit gitu. Iya, nggak menggigit ya. dicari yang Iya. agak panjang. Cuman perlu diperhatikannya kan diameter untuk yang di kenakalnya sini. Oh, tuh kawan-kawan. Jadi jangan hanya sekedar panjangnya saja yang disesuaikan. Iya, harus gede juga. Harus gede juga. Panjang dan gede, terutama harus pas di lubang ini ini nih, pengikatnya. pengikatnya nih. Ya. Makanya di tukang spuring itu Pak, dia ini banget, remind banget ketika sudut-sudutnya nggak sesuai. Oh. Karena itu ngaruh ke awetan kaki-kaki Pak. Ketika setir getar, terus sudutnya nggak sesuai, itu kan bikin cepat merusak. Terus tadi ketika spelling gitu juga kan, bahan itu cepat aus. Iya, jadi kerusakannya bisa Merembet ya kemana-mana ya. Iya, bisa ke suspensi juga. Baik, ini pelajaran bersama untuk semua yang ingin mengganti variasi, menambah lebih manis mungkin ya. Ya, Nah, jadi jangan hanya melihat manisnya saja. ya, harus dengan pengukuran yang tepat. Pengukuran yang tepat, safety yang diutamakan ya. Safety yang diutamakan. Oke. Apalagi yang dimodifikasi kan bener nih untuk benda-benda safety. Iya, betul. Kayak roda gitu kan. Ya penting banget gitu. Iya, betul. Apalagi mobil kecepatan tinggi. Nah, oke, baik. Terima kasih, Mas Siap. Wawan, sudah berbagi dan mengingatkan kita tentang pentingnya standarisasi ya Ya, terhadap pemakaian part sebuah mobil kendaraan ya. jangan memaksakan intinya. Jangan memaksakan. Ya. Oke, Pak Taufik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, Terima kasih Pak Taufik dan Sobat HPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.